Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam bahagia untuk guru-guru hebat di Indonesia. Pada kesempatan ini perkenalkan saya Awaluddin dari SDN Trangke, Kecamatan Pulau Laut Barat, Kabupaten Kota Baru, Kalimantan Selatan, ingin membuat aksi nyata transisi PAUD 1 penguatan di awal tahun pelajaran baru. Yang dengan mengambil judul aksi nyata itu strategi PPDB yang mendukung penguatan transisi PAUD SD. Selanjutnya, apa itu PPDB? Nah, PPDB itu sesuai dengan Permendikbud nomor 1 tahun 2021 adalah penerimaan peserta didik baru, yang selanjutnya disingkat PPDB adalah penerimaan peserta didik baru pada TK, SD, SMP, SMA, dan SMK. Namun dalam kesempatan ini yang kami garis bawahi adalah penerimaan peserta didik baru pada SD. Oke, selanjutnya ada lagi di dalam Permendikbud nomor 1 tahun 2021 tentang peserta didik baru, pasal 30 berbunyi bahwa seleksi calon peserta didik baru kelas 1 SD tidak boleh dilakukan berdasarkan tes membaca, menulis, dan berhitung. Artinya sekarang tidak ada lagi untuk tes calistung di penerimaan peserta didik kelas 1 di SD sesuai dengan Permendikbud tersebut. Nah, selanjutnya apa konsep transisi PAUD ke SD? Menurut pakar pendidikan, anak bisa dianggap siap untuk masuk sekolah ketika ia secara emosional, perilaku, serta kemampuan kognitif dianggap matang untuk menerima pelajaran dan melakukan kegiatan belajar. Terus apa itu transisi? Transisi PAUD SD merupakan proses perpindahan peran anak sebagai peserta didik PAUD menjadi peserta didik SD dan menyesuaikan diri anak dengan lingkungan belajar yang baru. Berdasarkan hasil diskusi kami dengan teman sejawat, maka selanjutnya kami akan menyampaikan hasilnya. Yang pertama adalah apakah melalui PPDB Anda dapat mengenal kebutuhan peserta didik? Sesuai dengan hasil diskusi teman sejawat didapatkan bahwa kita dapat mengenal kebutuhan peserta didik melalui PPDB dengan mengandalkan komunikasi dan menggali informasi dari orang tuanya, sehingga pihak sekolah dalam menetapkan kebijakan serta pelaksanaan kegiatan selanjutnya dapat mempertimbangkan. Artinya apa? Pihak sekolah itu mengetahui potensi-potensi peserta didik melalui orang tua, sehingga dalam merencanakan kegiatan-kegiatan di masa akan datang itu bisa menjadi pertimbangan. Pertanyaan selanjutnya adalah apa dampak melakukan tes calistung kepada anak di masa PPDB? Berdasarkan hasil diskusi lagi, ditemukan bahwa apabila tes calistung dilaksanakan pada masa PPDB, khususnya di kelas 1 SD, bisa jadi akan menimbulkan stigma negatif terhadap calon peserta didik, bahwa ternyata pendidikan di SD itu cukup membosankan, cukup melelahkan. Karena apa? Di awal mereka sudah disuguhkan dengan berbagai kondisi yang mereka tidak inginkan. Karena mereka berasal dari PAUD yang sangat jarang, bahkan tidak dianjurkan untuk belajar menulis dan berhitung. Ada lagi yang selanjutnya. Selanjutnya adalah apa alternatif kegiatan selain tes calistung yang dapat mendukung penguatan transisi PAUD SD. Alternatif lain yang bisa dilakukan sesuai dengan hasil diskusi, pihak sekolah mendukung proses transisi PAUD SD antara lain bisa melalui pengenalan potensi dasar calon peserta didik, mengetahui minat dan bakatnya berdasarkan informasi yang kita peroleh dari orang tuanya, sehingga kita bisa mendukung anak-anak didik yang baru masuk tersebut untuk berkembang ke depannya. Oke, selanjutnya ini adalah dokumentasi hasil diskusi yang kami laksanakan dengan teman sejawat. Terakhir, terima kasih, mohon maaf.
Semoga aksi nyata ini ada manfaatnya. Salam hebat, salam bahagia untuk guru-guru Indonesia.